Gue ganteng banget tapi cok. Yang kalau sama dia bisa gue edit. Ntar gue mancing lo hal-hal sarkas yang gue keluarin. Pas gue main, pas gue pendapatin, ntar gue cut sama omongan lo biarin aja. Ini kan postingnya tetap di akun gua, mainan bahaya kan ada yang lebih bahaya anjing, lebih aib di video-video kita yang dulu. Udah nonton lagi anjing. 300 orang tolong. Walaupun kita per 4 tahun nih, walaupun diulang-ulang tetap aja kayak 300 gak logis anjing. Iya. Pasti tetap ada orang lain tuh. Iya. Tapi gak ada yang komen kan? Satu doang. Satu. Apa komen apa? Punya akun Twitter gak bang? Serius? Kagak mau balas. Wah, kok dia tahu arah yang sana anjing? Karena waktu itu kita ada omongan Twitter. aku nunjukin akun Twitter. Gue punya Twitter gini. Iya, Oh. yang Twitter gue isinya buat kata-kata. Aku nunjukin ke kamu. Oh, di video sama gue. Iya. Sama siapa lagi ya? Ini kan video. Kali gitu sebelumnya ada video kayak gitu, cuma komenin dia setelah video itu, terus dia baru ya orang TikTok kayak gitu. Kalau mau viral mah gampang aja, gue potong yang bahaya, gue taruh di TikTok. Enggak, itu kok jangan anjing, FVP kenceng banget tai. Cepet banget. Nggak ya seminimal 100.000 nonton. 1000. Kalau gue naruh sembarangan juga ya. Oh ya. Yang penting hashtagnya bener aja. Gue tuh paling banyak tuh berapa ya? Kalau views pernah sampai jutaan gue. Berapa M, 1, berapa M gitu. Cuma kalau like 100.000 anjing, 200.000, 300.000 gitu. Oh, orang mah jarang nge-like anjing. Karena kan biasanya orang cuma nonton tapi nggak nge-like. Kayak aku. Iya gue. Cuma kalau cewek cakep bisa gue liat profil. Kayak di Instagram pun kalau misalnya aku nggak pernah dari seumur hidup kayaknya nggak pernah nge-like. Nggak ada bekas like kan di Instagram nge-like sesuatu pun. Bisa cek loh story-nya. Iya bisa. Nah memang lu gak mau ada algoritma aneh. Tapi kalau Instagram mah lu nonton juga ada. Nggak penting juga sih sebenarnya. My activity, aktivitas saya Anda. Anjing di Inggris mah my activity anjing. Tuh cuma begini-begini doang tuh. Gak jelas. Kan gue ngirim reels ke lu sih. Iya aku belum lihat tuh. Coba lihat deh. Lucu tuh anjing. Tumben banget anjing. Oh ini aku tahu pemain nama pelatih. Anjing keren sih keren itu kan. Kok video kamu foto profil kamu ke cewek? Hah? Oh, kaget gue kira lu nanya anjing. Ih, kan lagi ngomongin ini. Gak kata gue. Ah, kalau dulu cewek sama siapa? Gue takut diubah anjing sama siapa gitu yang megang akun gue. Emang belum pernah ganti Sandi? Nah, belum. Berarti mantan-mantan lu masih bisa login dong? Kalau sama mantan gue yang si Nisa kayak tahu deh. Dia masih login. Enggak, Cuma kan kalau login ada retain di HP gue, di Gmail. Gue masukin ke WhatsApp, email sama itu notif IG. Enggak, jadi kalau ada yang login tuh dia bakal ngirim otomatis dari WhatsApp, dari Gmail sama dari itu. Apakah ini beneran Anda sih? Selain gue nyalain ini anjing, verifikasi 2 kali, 3 kali malah. Fingerprint, terus sama ini OTP, sama password. Chat gue kapok aja orang, hacking game. Untung waktu bisa balik gitu. Dulu pas gue masih sering main IG, sering posting. Follower gue 1,3K. Gue enak anjing. Jadi kayak gitu. Kalau gue nggak ada, kalau kata gue sih karena game. Karena gue waktu itu di game gue pakai akun Facebook. Nah akun Facebook ini gue pakai nge-cheat di game. Astaga. Nah akun Facebook sama IG gue sama-sama gue enak dulunya. Cheat apa itu tuh ya? Cheating. ML kalau nggak salah lah. Cheat ML nya. Aku cheating game itu cuma di Subway Surf doang aja. Enggak, kalau dulu gue niat nge-cheat. Subway Surf di Pengen ngoding gue. Sumpah. Gue game nggak seru sih menurut gue cheating tuh. Kayak minicraft. Emang nggak seru, gue tuh kalau nge-cheat tuh berarti gue udah mau udahan main game-nya. Kayak ML nih, gue udah kesel.
udah nggak mau lagi gua, chat dulu gua sebelum selesai. Gua bantai-bantain sama gua anjing. Gue males. Gue pakai Bruno kan, satu tendangan DMK 99 panik tuh anjing. Level 1 gue itu anjing, DMK langsung 99 super mati. Tapi dulu emang masih tolol sih anjing, itu defense hacknya. Ya karena belum segede ini juga anjing. Juara M1 masih di nggak nyampe 10 juta. Belum ada e-sport malah. Ada. Belum ada pas gue ngecit tuh. Oh, udah berapa anjing? 2017 apa 16? M1 aja kapan, Cuk? Berapa kapan emang? M1 tuh aku lupa. 2016 kalau nggak salah gua. Pas hero-nya masih ada berapa ya? 30-an apa hero-nya juga? Oh, 2019 M1. Oh, jauh banget dong gua. Orang hero-nya kayak masih ada 30-an real, sumpah. Skin dulu tuh belum ada skin-skinan anjing. Sumpah anjing. Karena masih berat anjing. Masih beta kayaknya, tapi beta juga enggak sih. FF yang masih beta mah lumayan tuh FF dulu. Masih beta. Tuh, game yang gue ngerasain dari perubahannya sih COC sih gue nih. Lo masih main COC? Dari dulu enggak, udah enggak. Ya maksudnya tahun-tahun kemarin masih main COC kan? Masih. Gara-gara Supercell nggak bisa masuk itu gak jelas satu. Supercell? Lu punya akun Supercell? Ada, aku daftarin. Masuk tapi nggak bisa nih biasa. Kalau gua apaan ya? Ninja Heroes kali. Iya, aku nggak terlalu mau. Ya dulu tuh karena itu HP gue nggak kuat kan. COC? Enggak main Ninja Heroes. Enggak kuat. Nggak kuat. Udah download COC, mana Ninja Heroes nggak kuat. Galaxy Grand 2 langsung. Lah, jelas-jelas COC sama ini aja sama NH aja dari segi grafik ya bagusan COC. Dari segi Iya karena kegedean itu makanya pas download. oh size-nya bukan HP-nya. Ukuran itu gue nggak bisa, nggak kuat. Gua kira ininya apa? RAM-nya, prosesornya. Samsung pakai Exynos ya anjing. Jelek. Sekarang udah berubah nih Samsung Galaxy Samsung Note. Samsung Note Ultra S. Seri S juga tuh. S22, sama S24 kan. HP gue yang dulu Samsung kan S5. Anjing dari S5 sampai S22. Gila. S5, S7. Perkembangannya cepet banget ya. Iya, S5, S7, S9, S10, S11, S12, S14, S16, S18, S20, S21. Anjing udah 11 total. 22, 23, 24. Kalau misalnya dihitung setelah gue udahan pakai Samsung. Tadi sampai paling tuh. iPhone dong sih yang lama main. Dari zaman iPhone 6 sampai sekarang baru iPhone 15. Oh gila, dalam waktu yang sebanyak itu merek HP lain ngeluarin puluhan jenis HP. Dia baru nggak nyampe 10 anjing. iPhone tuh yang dibeli bukan HP, Pride anjing. Iya brand. Kayak lu beli ya brand-brand kayak Louis Vuitton gitu-gitu. Tapi kalau sekarang Emang pasarnya beda aja, bukan. jadi luxury item sih. Ya, semua. Udah grade A. Tapi sekarang kalau dulu masih mending walaupun luxury item dia masih masuk akal anjing, barang sama itu tuh sama kefungsian tuh. Sekarang apaan anjing? Sekarang tuh gue jelas, Cok. Dari segi teknologi nih. Ada yang jual dan Apple deh, AirPods. AirPods itu keunggulannya apa? Gak ada tau. Sama aja deh kayak TWS lain yang 500 ribuan anjing. Yang 500 200 ribu dah. Sama anjing. Dari ini sih mungkin penangkapan suara kalau teleponan. Sama aja, banyak kok TWS gitu. Kualitas dari audionya men. Kalau Apple tuh dia lebih. Aku pernah nyobain yang jutaan soalnya. Gue juga pernah. Emang sebagus itu. Segitu gue nyobain cuma Gen 2 loh, belum ada Gen 3, Gen 4. Baru Gen 2 gue nyobain, emang enak banget. Cuma ada, gue pernah udah nyobain juga TWS 500. Lu ini lebih enak dari Apple anjing. 400 ribu gue gak nyampe goper ya. Ini TWS aku yang bawaan dari Oppo 200.000. Gue bayangin sama temen gue yang 3 juta tuh. Beda lah anjing. Jadi compare jangan dari harga aja, dari merek. Dia ini merek jalannya di kualitas apa dia desain apa di mana.
kata gue serem banget bedanya itu. Sebanyak TWS tuh kan yang AirPods kan dia ada fiturnya juga, apa kita bisa ngedenger dari mikrofon AirPods walaupun AirPods jauh, jarak berapa meter ya? 20 meter masalah. Makanya dulu banyak Yang penting tuh lurus be, yang penting tuh lurus, nggak ada siku-siku anjing. ya nggak ngalang beton ini. Dari sini nih lu ke pindah ke sini anjing bisa gangguan men. Iya, nggak kalau sini masih aman sih, kecuali kayak misalnya ngelewatin 2-3 tembok kayaknya deh. 2-3 tembok baru susah tuh kayaknya. Kalau di atas lu masih bisa. Frekuensinya nggak dapet anjing, belok-belok. Kalau Bluetooth sekarang kan enak, dia bisa nembus tembok, jadi nggak ngaruh. Bluetooth 5.3, 5.3. Yang EcoBuds Oppo juga oke sih. Sama yang gue bayangin sama yang ada tuh yang gue bilang nyampe gocap anjing. Ya Allah bangsat, gue dari TV gue ke dapurnya bangke Mati. keresep. Berapa dit? Gak nyampe gocap 20.000 kayak. Emang ada TWS sih umur isi gitu? 20.000-an. 20-30.000 ada men. Tahu nggak suka pakai TWS? Menurut gue yang gue pikir bakal fleksibel ternyata lebih ribet. Sering hilang lah. Aku enggak sih. Kalau gue kan tipenya kan kalau dengar lagu tuh jangka panjang. Jadi gue denger lagu tuh bukan dengan tujuan gue mau denger lagu, enggak. Kalau tuh gue mau aktivitas lainnya, ya udah gue denger lagu gitu. Sama aku lagi cuci Tidur? piring. Enggak, tidur mah gue matiin HP men. Matiin Mau HP. pesawat. Kalau gue Tapi kalau malam lu ngechat checklist 1 kadang. ya tidur ya. Ih, gue kalau tidur mau di pesawat matiin gaya. Anjing, udah matiin daya udah sama buat apaan anjing. Gue tidur gitu. Oke, taruh HP plug gitu. HP nggak boleh disentuh lagi. Jadi kalau misalkan nyalin, anjing. Kalau mau main HP lagi, aduh anjing nyalinnya lama banget banget. Enggak lah apa-apa. Ya butuh waktu lah. Oh, anjing HP gue cuma berapa detik doang anjing. Gue kalau misalnya matiin HP mati, bodo amat. Mesti nggak perlu effort anjing, nggak perlu nunggu. Sama aja kayak nyalain HP biasa anjing. Teng 5 detik, 10 detik beres anjing. Ya elah maksudnya ya udah ntar aja. Kadang males lah. Tapi gitu setelah booting biasanya nge-lag dulu. Iya. Nge-lag 10 detik lah. Ini bisa dipencet dulu. Itu pencetnya bisa, cuma loncar lah biasanya tuh anjing. Cuacanya nggak jelas. OS biasanya, OS-nya masih loading doang. Aplikasinya masih hitam semua. Nih tadi gue mau nanya ini nge, Apa? kapan lu ngerasa lu punya masalah? Kapan terakhir kali lu punya masalah tapi lu nggak nemu solusinya? Apa masalahnya? Dan kalau misalkan lu nggak nemu, apakah sekarang masih jadi masalah walaupun lu udah lupa sama masalah itu? Sejauh ini ada sih solusinya. Ada. Ada. Yang pernah gitu tiba masalah tiba-tiba terus mentok gitu, nggak ada solusi. Selalu dapat sih solusinya untungnya sampai sekarang. Gue pernah anjing soalnya bukan lupa, ada masalah cuma gue nggak nemu solusinya sampai sekarang tuh masih jadi masalah tapi gue lupa. Contoh kasusnya? Waktu itu gue ini kerjaan sih dari kontrak kerja. Dulu tuh gue karena masih bingung masih bingung soal kontrak karena pertama kali aja. Gue bingung soal itu yang Salary. ya salary. Nah itu tuh sebenarnya ada salary gue yang kurang, ada yang nggak kebayar. Nah, sampai sekarang tuh nggak ada bayar sama sekali. Nah gue mentok tuh ngambil solusi karena waktu itu banyak peraturan yang bentrok kalau gue ngambil salary itu. Banyak birokrasi yang harus dilewatkan. Iya. Nah sekarang tuh udah gue lupain aja biarin. Padahal mesti di masalah itu loh. Karena kalau misalkan di perpanjang juga ribet sih. Tapi kan mesti di masalah sekarang. Lebih ribet mana? Lebih karena waktunya sih sebenarnya. Makanya kenapa nggak mau perpanjang? Karena makan waktu anjing. Ngurusin kayak gitu teh. Yang harusnya gue bisa ngasilin salary itu 2 kali lipat dibanding gue ngerjain fokusin itu tapi salary segitu aja, mending yang baru ya. Mau nggak mau kan lu harus memperdalamin juga. Seminimal 1-2 pasal mah dapet buat nebelin kekuatan lu. Iya sih. 1 pasal 2 pasal.
Makanya gue belum kantor bangkrut anjing nih kemarin teh. Gue bangkrut aja. Si bangsat. Nih gue kesel kayak ini kan ke bangkrut anjing. Itu bagus goblok. Jangan mikirin itu. Siapa yang ngerjain anjing, orang udah nggak ada agentnya, udah nggak ada ini lagi, kantornya lagi, udah nggak ada yang ngelola lagi, bos sendirian bener. Tapi investor masih ada kan? Borok. Enggak ada. Kalau investor ada mah udah bangun cabang kali dari dulu. Nggak ada, mati anjing. Itu di perusahaan kayak gitu tuh perusahaan pasif karena covid. Cuma dia masih terus ngebor. Berarti jatuhnya masih ini dong, masih bakar duit. Iya. Teknologi masih ada. Masih bakar duit. Kalau kata gue sih dia nungguin jual aset sih. Jual aset soalnya nggak bentar ya. Apalagi dia pakai ini, pakai apa namanya? Asuransi. Berapa tahun kalau ini? Kalau perusahaan itu? Berapa tahun? Sampai 1,5 kan 2 tahun. Nggak mungkin setahun kurang. Tapi kalau asetnya jelas, masih sesuai kriteria yang ditulis di asuransi. Iya, dan dokumen-dokumennya juga masih lengkap. Ya modal bangku 2, meja 1 kayak gitu. Kriteria masih lumayan nih asuransinya. Ini kan itu yang udah daftar. Gue bingung asuransi itu duitnya dari mana sih? Kan yang ngerusak kita anjing, yang beli kita. Kita bayar asuransi pun ya kayak BPJS lah, kita pasti nggak pakai. Itu makanya disebutnya nabung anjing. Ya, tapi kalau misalkan 1 bulan nih, kita belum bayar harga barang, tapi emang normal asuransinya segitu. Terus kita minta ganti, bisa loh. Karena kan itu ibaratnya gak ada lubang tutup lubang. Pakai uang orang lain ya. Iya. Coba gitu serentak gitu 100 orang misalkan, anggaplah 100 orang. Makanya kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan krisis baru tuh kena, susah. Tiba-tiba dolar turun anjing sampai 5.000, bingung. Inflasinya di dia semua. Iya. Mau nggak mau kan akan Tapi cepet-cepetan tarik duit. Tapi asuransi sampai sekarang udah ini kok, udah melek inflasi kok. Udah banyak juga yang ikutan inflasi. Iya, makanya Dia minta tanggung jawab juga soalnya ke apa namanya, ke vendor lain. Nih gue punya perusahaan asuransi nih, gue gimana caranya perusahaan gue nggak kena inflasi nantinya kalau ada inflasi. Terus ntar ada vendor yang nawarin, gue bisa nih jaga mata uang lu supaya nggak kena inflasi. Terus kayak gitu, terus yang punya vendor inflasi itu punya atasan lagi. Punya kerjasama marah itu. ada Kalimatnya bentrok semua. ada terus-terusan cetak duit. Dan duitnya ditanam, nggak muter. Ya. Duitnya ditanam, nggak muter. Kayak waktu itu yang judi kemarin di Jakarta aja dan ini sampai tek. Iya, segitu anjing. Tapi itu bukan perusahaan, bukan perusahaan Indo sih. Nggak ke Singapura anjing. Walaupun 2T juga punya Singapura. Makanya kan apa namanya, rupiah sempat melemah karena itu di ini keluar aja pakai PayPal buat di luar. Iya, sekarang juga gue juga nggak pernah tuh ngeliat akun judi yang nggak pakai VA anjing. Kalau nggak pakai VA pun pakai atas nama orang. Nggak ada yang pakai atas nama PT judinya itu. Iya. Pinter anjing. Walaupun top upnya rada lama dikit gitu. 2 menit, 5 menit, 10 menit. Perorangan jadinya anjing. Orang dikumpulin. Sudah bisa loh anjing. Bisa. Kayak waktu yang banyak kan ya penggerbekan yang rumah biasa tiba-tiba ada 40 PC Iya. di rumah. Kalau kayak gitu masih masuk akal bro, ngedeteknya gampang. Dari segi Iya, dari situ aja data kan. PLN misalnya. Iya, ibaratnya dari situ kan bisa dimainin anjing. Iya sih. Rumah sekecil itu apalagi dibikin company anjing. Bikin perusahaan. Kalau menurut gua ada sih cara supaya nggak kena ketahuan dari listrik ke, mau dari jaringan ke, mau dari mana ke, ada caranya. Banyakin cabang. Enggak juga. Lu beli satu komputer yang bener-bener high end, lu pasang banyak OS di situ. Bisa anjing. Jadi lu jadi satu orang doang kan? Apa? Dan Kalau nggak bisa apa pakai orang lain? Jadi pakai bisa pakai dari laptop. Terus taruh di mirroring. Oh, di mana ya. Laptop makan aja berapa sih anjing? Dan bisa ngecas di rumah. So, kalau PC kan real time anjing, lu ngeluarin listrik segitu.
Makanya kadang orang kayak gue butuh PC apa butuh laptop ya? Enggak, jangan langsung ke situ. Pertanyaannya tuh, lu butuhnya apa? Lu butuh buat apa dulu? Memang. Kalau buat keluar-keluar, lu sering pakai di luar boleh laptop. Tapi kalau di rumah aja PC. Biasanya tuh kasus-kasus gitu tuh buat para gamers. Gue mau main Valorant, tapi gue apa namanya? MP bisa bawa kemana-mana. Bisa bawa kemana-mana? Susah anjing. Di PC men. Main game di rumah. Di luar emang udah lu rekreasi anjing, ngapain lu luar main game? Mau flexing kali. Kan biasanya susah flexingnya bro. Kau dong ngajak teman ini. Riuh banget anjing. Gue bisa boleh laptop mana-mana tapi Discordnya nggak bisa. Kemarin temen gue yang kata gue bilang pundung yang kata gue suruh udah tua. Nah itu dia ngechat gue kemarin. Kagak, dia minta rakitin PC karena di Keranggan tuh ya gue terkenalnya ngerti komputer lah. Di Keranggan tuh sama bocah-bocah gue. Nah dia ngechat gue minta rakitin PC gitu gue. Budgetnya? Hah? Budgetnya? 5 juta ya. Dia bilang under 5 juta tapi 5 juta pas misalnya. Gue malah mau tuh. Males. Malah sama orangnya apa malah sama harganya? Sama orangnya. Kalau harganya bisa gue pres walaupun gue tetap dapat untung ya. Misalkan 4 juta atau apa PC-nya. Berapa sejuta bisa aja. Ngemas aja sama orangnya. Ribet anjing. Ntar giliran gue jelasin berdua gitu dia ngeluh. Kan repot guanya anjing. Gue mau tanggung jawab juga. Ini udah keputusan lu. Spek gahar di bawah under 5 juta. Iya anjing orang itu kayak gitu tuh anjing gak ngotak tai monyet. Kira kagak pakai jasa apa. Bensin kayak apa kayak 5 juta pure udah itu buat barang semua, nggak ada jasa, nggak ada itu. tahu gak mikir ke situ bangsat. Lu pikir orang-orangnya itu cuman jual beli barang aja. Kalau misalnya PC jadi 5 juta, gua kasih 5 juta, bayar 5 juta nggak apa-apa. Kalau PC jadi mah. Iya. Ya karena dari PC 5 juta itu udah gua takar. Gua beli ini berapa? Misalnya beli 4 juta, gua jual 4,5 misalkan. Enggak apa-apa lu beli 4,5. Kalau ngerakit kan ya. Iya. Kalau rakit tuh sebenarnya tujuan utama ngerakit tuh apa coba? Ngincer yang termurah. Soalnya beda harga paketan sama harga rakit tuh. Tapi kalau balik lagi sih kalau misalkan yang rakit tapi jual punya paket juga sama aja bohong. Kayak apa ya? Toko-toko game, toko-toko spare part game gitu. Kayak gitu-gitu dia emang jual rakitan. Cuma dia ngerakit. Dianya sama aja jual beli produk kan. Iya, dianya bukan apa namanya cuman lu ditaro Dia numpang ngerakit. Numpang ngerakit dia. itu harus dia yang ngerakit. Sebenarnya gampang kan bisnya. Yang sesuatu ininya doang pas sudah beres, nanti bingung tuh mau ngapain tuh bisnya. Ya, dari setting apa namanya motherboardnya, BIOS namanya, setting BIOSnya. Ribet tuh di situ. Nggak semua orang bisa. Nah ya ilmunya praktik PC itu di situ semua. Makanya praktik PC mah nggak takut kalau misalkan orang-orang bisa rakit PC sebanyak tutorial di YouTube, dia bodo amat. Di tutorial itu nggak ada yang ngajarin setting BIOS. Kalau ada pun searching sesuatu. Tahap pertama gimana channel 1, tahap kedua gimana channel 2. Kayak gitu anjing. Mau kulit banget ya. Iya, nggak ada yang bener tutorial dari awal sampai akhir. Dan secara keuntungan viewers juga kalau misalkan langsung disatuin sayang kan. Makanya Mendingan dipecah. kita nggak bikin part. Ngebahas satu sistem. Dan PR gini loh, kalau komputer tuh cache tiap orang-orang beda-beda. Yang bikin bingung tuh itu. Kayak misalkan oke laptop PC kita sama-sama nggak nyala nih habis dirakit. Tapi cache-nya beda. Entah dari hardware atau software, mungkin sama-sama software oke. Cuma apa dulu nih software-nya? Terus misalkan sama-sama gagal diagnostik, apa dulu nih diagnostiknya? Bagian apa? Kayak gitu terus anjing, susahnya di situ. Walaupun emang sama-sama mati. Iya, makanya praktik PC itu yang dinilai tuh jam terbangnya. Karena emang ya sama kayak ibaratnya kalau di motor ngebor apa aja. Ngebor apa masih umum bro, nggak Iya. terlalu banyak jenis juga. Ngebor apa kan yang mahal tuh, makanya yang bikin borak mahal karena ilmunya. Barang-barangnya tuh murah anjing. Ya sih. Utamanya kan itu. Ya sih, dinilai susah sih kalau kata gua karena orangnya yang nggak ada ya, nggak ada yang bisa.
Iya sih bener. Kayak praktik sih juga sama deh. Sebenarnya gampang mah gampang kalau orang nggak bisa belajar mah. Lebih ke jam terbang aja. Udah dapet ilmunya nih ya. Kan nggak sesuai manual book terus kan. Betul. Ngubah. Lalu silinder kurang berapa milimeter juga ngaruh aja. Tapi itu diajarin jaringan nggak sih? Diajarin jaringan nggak sih? Aku belajar jaringan komputer. Oh udah nyampe praktik belum? Nah itu udah, tapi anjing Nggak ngerti. dari kampusnya nggak nyediain alat bangsat, gue belajar teori doang Ya kagak iyalah, praktek. soalnya aja 5 juta anjing. Gila, mahalan juga alat itu, ada laptop anjing, mending gue beli kasih laptop kata gue. Iya, kata gue tai cok. Ya minimal satu kelas ada kelasnya berapa orang? 40 ada? Sekelas. Nah, Sekarang ya, ada 40. Ya udah sekitar berarti 10 atau 15. Alatnya cukup. Dibagi jadi 3 orang per kelompok atau 4 orang, 5 orang. Bisa. Cuma 5 juta 15 berapa anjing? Itu baru satu kelas. Total 5 juta soalnya ngerti itu. Alatan mah ilah anjing, ecek-ecek cok, enteng banget anjing. Iya emang. Kopong. Iya. Cuma motherboard itu yang mahal PCB-nya anjing. Dia selalu pakai teknologi kaca kalau mikrotik itu. Karena udah ngikutin zaman juga fiber optik sekarang. Barang-barangnya tuh temen gue bisa ngebawain, tapi dari sekolahnya si Ilham. Dari sekolahnya. Ini TK aja gimana? TKJ. Oh, TK aja deh. Ngerti lah, ngerti TK aja. Gue bilang, lu jangan goblok, itu tanggung jawab. Mari manfaatin juga ntar sama kampus. Tolol, jangan ngebuka. Tolol banget, kata dia yang nawarin malah anjing. Mau saya bawain gak pala, kata gue langsung gue ngomong jangan anjing, goblok lu gitu nah. Depan dosen nawarin gitu, tolol. Dosen mau aja karena ya itu ngebantu dia Iya, buat secara belajar. Jadi dia harus sampai PR dia melakukan PR dia lagi. Iya. Gue belajar kan juga anjing teori doang. Itu pentingnya tuh, jangan ngaku kalau soal kepunyaan. Sama dosen dia dimanfaatin aja, coba bawa langsung. Jangan. Ya Pak, udah dipakai Pak, bilang lagi. Jangan. Bahaya. Nah, tata orang gitu. Kalau misalkan pintar sama setengah, ayo pamer kan bilang dimanfaatin aja, ngeluh sendiri. Iya, gue tahu lu banyak duit tapi anjing ya lalu ngurus itu kan ibaratnya barang percobaan ya, barang percobaan kan nggak mungkin selalu berhasil. Cuma kalau mikrotik buat belajar kayaknya aku kalau dia sekolah kayaknya ini deh, apa namanya, udah disetting itu tuh jadi apa ya, cuma apa sih ceritanya, virtual doang, ngerti gak lu? Kayak lu kayak punya Windows nih, punya apa sih namanya? Itunya tuh kalau misalnya paralel. Bukan barang jadi, terus kalau di sekolah gue tuh di SMK ada mobil Rongsok ya? Bukan, emang dari Kampusnya? Kok dari ininya dari misalkan dari Toyotanya, tapi emang ini buat replika belajar. Oh, vendor gitu, pakai vendor. Iya, jadi bener-bener bawa mobil, tapi mobilnya tuh bukan mobil yang Perjualbelikan. iya, Mobil khusus lah ya. Iya. Perjualbelikan. Emang buat belajar. Dari spare part pun mungkin dia bisa milihin ini spare part yang gagal nih ya, atau enggak ada yang pokoknya ada yang enggak jadilah, bisa dimasukin di situ. Kacanya pintunya apa namanya bisa dilihat buat belajar power window. Ya kalau di sekolah gitu. Di sekolah gua SMK. Kalau sekolah mah mobil ini anjing rongsok. Suka gua. Gua mobil apa ya? Nyala cepet rongsok gitu. Dari segi body nggak layak. Gua ada yang itu Kijang kapsul zaman dulu. Udah nggak bisa jalan tapi mesinnya mah hidup. Oh ya jalan. Bisa jalan. Terus gimana cara prakteknya tuh? Pakai mobil yang ini yang Kalau misalkan mau praktek jalan gitu? pakai mobil yang ini, yang satu lagi. Oh, ada yang mau bisa jalan. Nah, replika itu.
Tapi bisa bawa mobil sekarang. Belajar pernah. Bisa kan? Lurus mah bisa. Ya anjing. Aduh gimana SMK tuh harusnya gue belajar mobil dulu bangsat. Malah online tai. Gue kan bisa bawa mobil. Metik tapi. Gue tuh belajar manual, belajar Karimun. Oh hari gue. Gue udah mulai langsung Innova anjing. Punya bos bapak gue. Ada awal gue di Pas SMK, pas PKL tuh gue diajarin. Oh pas sering kemana-mana itu ya? Iya pas diajarin. Itu pun beda lagi kan, bawa kemana-mana. Plus sama kabing gue tuh, kepala bengkel gue tuh kadang suka ngebawa beberapa anak PKL. Oh. Dibawa keluar 4-5 biji, nyari jalan kosong, belajar mobil. Yang penting yang lainnya jangan pada tahu aja gitu. Oh. Belajar mobil. Tapi ke sini kayaknya udah, gue lihat di bawahan gue kayaknya udah pada nggak diajarin kayaknya. Udah malas sih dia. Anjing yang ngundang gue yang ngajarin tai. Bocah pada goblok-goblok. Antara itu karena mereka juga nyiptain kasus itu, makanya tuh efek dominonya kalau misalkan lu bawa sebuah Instansi. iya itu tuh ngefek mana-mana. Dan harusnya instansi pun harusnya udah aware sih menurut gua. Dia nggak bisa sembarangan naruh di sini. Oh karena vendornya emang sesensitif ini, emang segede ini maksudnya gitu loh. Iya. Harusnya dari segi apa namanya kabinetnya pun harusnya aware sih kalau soal kayak gitu. Dia nggak bisa sembarangan masukin anak PKL yang belangsak ke Dan ibaratnya itu kan kayak penyeleksian dari PKL itu kan bukan cuman dari ini beberapa yang belum udah tinggal dimasukin gitu doang. Oh nggak ada seleksi apa-apa. Nggak ada seleksi apa. Dari segi nilainya apa-apa. Enggak ada. Tuh kalau yang PKL mah gue ribet anjing. Gue dari nilainya diukur loh. PKL nggak di sini karena nilai kamu udah segini kayak gitu. Terus dari absen gitu. Jadi seleksi bener-bener seleksi anjing. Bagus tuh yang kayak gitu, Bang. Iya, soalnya dia udah kapok sama ini banyak putus vendor. Iya, karena itu Sebelumnya kayak gitu. Iya. Di beberapa gue juga agak susah tuh PKL awal-awal Karena kakak kelasnya udah mutusin hubungan ya. Iya, goblok berantem sama senior. Tolol ya anjing di bengkel. Goblok lempar-lemparan obeng. Goblok banget, Cuk. Abang kelas gua Jagoan lo gimana? pernah waktu itu di Panasonic. Kenapa dia? Dia di bagian apa gitu. Pabrik berarti ya? Pabrik, iya. Goblok senior diajak berantem anjing. Dia ngerokok sembarangan. Tegor. Dia tegur, nggak terima. Emang di situ emang nggak boleh. Mau di mana juga kalau misalnya lu bawa anak sekolah mah itu aja jangan ngerokok mah jangan lah anjing. Gua aja kalau pakai baju wepak, gua nggak berani lu ngerokok. Sama gue kayak. Gua ngerokok di luar. Nongkrong di pinggir jalan dah. Iya. Lu Nongkrong aja bentar. gua ganti baju dulu. Anjing teman-teman gua, ya Allah anjing Pede banget ya? ngerokok di pinggir jalan bobo Almet Toyota tuh. Ih, anjing ini lu nggak belajar yang efek kemana-mana. Keren, iya keren. Di jalan mah dipandang pasti. Tapi masalah tanggung jawabnya itu loh. Nah, gue gak bakal mikir bocah kayak gitu mah, kecil itu mah. Kayak gitu tuh tiba-tiba lu minum anjing. Baunya kecium kemana-mana. Kan yang dijelekan ya pasti dari Toyotanya itu sendiri. Jangan di situ. Karyawan suka mabok terus. Iya. Padahal dia cuma anak PKL anjing. Ya si bangsat ya. Orang mah kan mana tahu dia PKL atau enggak, yang penting mah pakai wearpak. Wearpak Toyota udah. Kalian tuh nggak mikir aja minum lah. Itu tahun ini masih Toyota masih dari mana? Dari sekolah gua masih. Yang di tempat gua ya Toyota gua. Masih Tapi dikit anjing. nggak sebanyak angkatan lu. Di gua tuh minimal 6, Cok. Oh ya? Banyak banget anjing ya? Minimal 6. Sekarang mah ya Allah anjing di bawah 5. Gue itu dulu 3 orang dah. Pecah-pecah. Kan dari satu sekolah misalnya langsung dikirim nih 6 biji atau 8 biji. Sama sekolah lain juga. Kayak gitu tuh. Oh. Gue ketemu anak WB anjing. Iya. Kenapa di situ juga? Jauh banget ini. Di WB, bocah rumahnya di Bojonggede kalau nggak salah. Sama anak WB. Wearpacknya gitu, wearpack ya kenal nih.
Pernah Nggak lihat. asing. Gue tanya lah, mana? WB kok lah, lu WB anjing. Lu mau di mana? Bojong Gede gua. Jauh-jauh sekolah di Jakarta anjing. Temunya orang-orang sini. Gak lu ya, lu gak ada bang. Gue Cikaret aja. Oh, wah, deket. Itu 3 tahun lalu kan. 3 ya. 3 tahun lalu men. Dalam 3 tahun udah ngasihin apa bro? Hah? Lu amal ini. Udah lama men anjing 3 tahun lalu. Buset 3 tahun gue udah ngapain aja kali ya? Tapi gue bisa gue akuin deh sih. Kayaknya apa ya? Apa yang udah gue lakuin di 1 tahun terakhir ini itu tuh bisa diukur sama 5 tahun sama orang-orang udah ngaku 5 tahun. Nggak tahu kenapa. Gue bisa Dari segi apa kamu ngukur? banyak finansial, pergaulan atau dan lain-lain. Wah itu parameternya susah tuh. Banyak aja. Ya parameternya susah. Kalau gue patokinnya gini, dari orang-orang yang udah ngejalanin itu bisa diukur sama kayak gue mau patokin ke situ. Dari nggak cuma 1 orang tapi ya surveinya. Gue kira tuh dari 5 sampai 10 orang. ilmu atau dari. Oh kalau ilmu mah susah banget anjing. Ya makanya kan gue nanya itu parameternya susah, bingung. Ini ada soal finansial sama pergaulan aja sih, itu sih yang paling gue rasa. Pergaulan di kantor apa pergaulan di pertemanan nongkrong? Dari ininya apa ya, level pergaulannya kali ya, atau bukan level? Ini kayak sejenis level pergaulan gitu, apa namanya? Pergaulan. Link. Kan. Dari level pergaulan itu lah anjing. Dari sebagus itu pergaulan gua. Yang harusnya orang-orang tuh punya pergaulan gitu tuh bisa ditempuh 5 tahun gitu. Dengan 1 tahun terakhir ini tuh gue bisa Cheating langkah. Emang sih, gue 5 tahun, kalau misalnya diukur 5 tahun terakhir gue bener-bener banyak, ya banget, kosong banget. Banyak yang gak ada upgrade pisan. Dan 1 tahun terakhir baru tuh gue bener-bener ngelonjak drastis anjing. Lagi Bitcoin. Ini ngomong Bitcoin sekarang udah 1 miliar kan satunya. 998 juta. Coba aja lu gue main warnet anjing gak jual Bitcoin, tai malah gue tukar voucher lagi, goblok. Saham, trading. Gue punya 12 Bitcoin loh anjing. Dalam waktu kurun 2 tahun kayaknya gua. 12, Cok. Buset. Miliarder gua anjing kalau gua punya sekarang mah. Tahan ya. Ini cuma berapa tahun kok? 7 tahun. 10 tahun apa? Kita berapa sih? Kamu berapa sekarang? 19 ya? 19. Lu belum anjing, belum 19. Ya lah bentar lagi anjing. Hitungan hari. Gua dulu baru Lu tanggal berapa sih? Tanggal 6 April ya? 8. Lupa banget. Makanya April, seingat gua tuh 7, kan 7. 9. 12. Gua lupa anjing tanggal lahir berapa sih? Pokoknya itu kita beda 27 hari masalah ya? Oh tanggal 20 ya? 20 April ya? 19 19 18 7 Mei ya? 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 26 hari kan bedanya. Gue ingetnya 27 hari kita bedanya, Cok. Apa karena waktu itu kita ngitung sampai 31 kali tanggal April kan? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Benar April 30 anjing. Tahun ini kan bisa deh. Kan bisa. Pas Februari kemarin ada yang punya anak ya? Tanggal 30 Februari kemarin. 29. Per tiap hari pun ada 5 sampai 7 sampai 8 kelahiran sih waktu Di itu Indo. baca per hari. Di Indonesia dong.
7 sampai 8 lahiran. Kayak lebih deh. Iya, terakhir aku aja sih itu berharinya datanya. Anjing, tahun depan nggak ulang tahun ya, baru juga lahir. Kayak gitu tuh hitungannya gimana sih kesini aja? Kalau misalkan ngikutin orang-orang apa Masehi ya, kayak Cina, kayak gitu-gitu. Itu tuh dia benar-benar umurnya pure ngikutin nggak bisa. Misalkan dia baru ngikutin nggak bisa cuma 2 tahun. Tapi alias kan udah 8 tahun kan. Nah, umurnya tetap 2 tahun. Kursi gue jangan dimiringin anjing, gue mau ngadep ke lu. Itu emang itu hitungannya tuh gimana kadang Itu mana kayak itu. Jadi tetap 2 tahun umur lu. Walaupun udah jadi 8 tahun. Umur masih 2 tahun. Lu udah nikah nih, umur masih belasan. enggak. Belasan lah. Tergantung kamu berapa dulu. Kalau kayak umur 20-an kayaknya 5, 6 tahun. Siapa itu? Itu kalau di Cina biasanya. Tapi aku belum pernah nemu sih ini temen aku yang Soalnya Cino ya. Cino-Cino yang masih pure gitu. Cina yang punya nama Cina sendiri. Turunan Cina banget lah anjing. Cina totok dari sana ini. Hong Pehu. Kayak kucing kan. Dia mesti Iya. ngikutin ini, ngikutin kalender Mesir. Sampai sekarang gua nggak ngerti tuh umur kucing kayak gimana. Ada yang umur belasan tahun anjing, kata gua baru lahir kemarin udah 16 tahun anjing kata gua. Lu ngerti lah umur kucing? Hitungannya rata-rata kayaknya hitungannya sama kayak manusia ada. Enggak anjing, beda banget cok. Pada umumnya yang kalau orang-orang Yang kita kenal gitu kan kita. Iya sih. Gua 4 tahun. Gue pernah gitu scroll di sosmed tuh di gitu di YouTube. Ada yang bilang umur kucing gue baru 12 tahun. Anjing baru kata gua. Dulu tuh anjing, anak SD lulus bangsat. 12 tahun anjing kucing gua. Sedangkan di mana di secara biologis aja ya. Kucing itu cuma hidup 7 tahun apa 8 tahun gitu. Umur cuma segitu doang anjing. Ini kan 12 tahun kata gua, ada yang 20 tahun, 30 tahun buset kata gua. Lebih 10 dari gua nih kucing anjing. Udah pakai tongkat kucing. Jadi gue jadi inget hewan-hewan yang lo lihat di sosmed rata-rata sekarang. Gimana ya maksudnya, bukan di sosmed deh. Premisnya gimana? Awalannya gimana? Ini gue lupa nih. Buat nyambungin kata intinya. Apa ya, hewan kah? Pokoknya gue pernah lihat Hewan apa makhluk hidup? makhluk hidup pokoknya mah ya sama aja hewan makhluk hidup. Enggak, Mas kalau spesifiknya. makhluk hidup kan secara Ini pokoknya makhluk hidup, sejenis makhluk hidup, cuma gua nggak tahu makhluk hidup apa, cuma rata-rata makhluk hidup yang lu lihat di bla 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 itu tuh ternyata udah meninggal sekarang. Nah itu gua lupa tuh apa ya waktu itu ya. Gua lupa di sosmed apa di mana gitu. Atau di buku yang umur ada belasan tahun. Hah? Di buku yang umur udah belasan tahun. Maksudnya? Buku-buku tentang misalkan tentang hewan gitu. Nah, foto-foto kucingnya tuh meninggal. Sekarang yang bikin buku kayak anjing kayak gitu deh. Apa? Orang yang nulis buku. Enggak masih banyak, cuma rata-rata itu novel. Ya, itu pun pada digital bukan. Enggak kok, masih banyak anjir. Rata-rata plus digital malah duluan terjun ke buku. Baru dipromosiin ke sosmed. Banyak penulis yang gue follow. Hampir semua 10% anjing. Hah? Keuntungan 10% doang. Iya sih. Lu nya aja anjing enggak melek buku tai. Iya sih. Gue mikirnya tuh dari keuntungannya aja anjing. Masa 10% yang dia dapat, si penulisnya dapat 10% doang. Emang. Bajingan. Tapi tergantung sih, kopinya itu berapa banyak. Iya. Kalau kopinya banyak kayaknya lu untungnya dikit deh. Selalu gitu. 10% itu ya Allah. Pokoknya kalau penulis itu dia ngincar rating tuh dari awal aja. Udah pusing di awal. Makanya Gramet tuh benar-benar jadi patokan Orang beli buku. Saya nggak tahu di mana. Kalau orang-orang yang sering baca buku dulu kayak tahu dari mana. Perpusnas kayaknya juga udah. Karena perusahaan sudah di ini anjing masjid tempat nongkrong goblok. Yang ada balkon, foto-foto, tolong tuh gue baca buku mau kagak anjing. Gue sedih tuh kayak gitu-gitu tuh. Asli gitu ini ya dilarang rekam ya.
pasang stiker di kamera HP-nya. Nggak peduli coy, rasanya ada yang keliling aja kayak di Atau nggak didata merek HP-nya, IP HP-nya. kayak di Koto bagusnya. Bagusnya kayak di Koto emang ada orang keliling. Di Koto tuh apa? Di Koto, Kotu. kota tua. Oh. Nggak ada yang keliling. Emang nggak boleh ngerekam di Kotu? Boleh ngerekam. Maksud gua kalau misalkan buat kayak keamanan apa segala macam. Oh, ada yang keliling. Iya, ada yang keliling. Oh. Maksud gua gitu kalau misalkan emang tujuannya buat itu, kalau buat nilai ya misalkan kayak bikin TikTok apa segala macam. Kalau misalkan ada orang yang keliling tuh lebih efektif gitu daripada cuma larangan gitu doang. Iya sih. Anjing, lu bikin pustakaan dapat juga kagak. Mau bayar keamanan PR lagi. Ya kan negara itu gua jatuh pajak anjing. Ah, mending buat gua katanya juga. Salah disiplin gitu. Ya kita di sekolah aja perpus, ya Allah. Kalau kita nggak dipaksa, Masuk perpus nggak bakal tuh masuk perpus anjing. iya. Belajar di perpus anjing. Kita juga karena bukan pengen lihat suasana perpusnya, karena ada AC anjing. Ya. Karena buku kan kalau lembab kan ini ya, apa namanya? Apa? Cepat rusak. Pasangin AC. Nah, dipakai buat ngadem anjing. Ya, gue di SMK tuh banyak banget anjing kayak gitu. Gue SMK gitu nih anjing baca buku. Iya. Oh, nggak punya HP ya? Bukan lebih nggak punya HP sih. Nggak pengen. Enggak, lebih nggak pengen bergaul aja. Gue SMK tuh anjing, gue datang ke perpus baca buku anjing, nulis nama, baca buku anjing. Banyak dong stempel lo. Bisa di apa namanya di pas gue tanda tangan juga gue anjing banyak. Kan di SMK gue mau perpusta nggak nyaman sih anjing, terlalu debu, jarang banget yang datang lah ya. Oh. Debu parah cowok. Bahkan pengawas aja duduk di luar anjing. Perpus gue bagus sih, ada AC-nya tertata rapi. SMA ada, cuma debu banyak banget. Dan di situ pun kayak ada komputernya juga. Oh ya, komputer juga ada. Kalau komputer gue udah di setting di situ bang, setting buat belajar bahasa. Nggak bisa tuh dipakai buat yang lain tuh. Belajar bahasa. Belajar bahasa dari grammar atau lain. Ada ngasilin headphone juga soalnya. Belajar Canva gitu. Enggak di lab komputer ada. Oh, ada. Perpusnya cuma berapa komputer? Cuma 4 atau 5? Gue banyak kan tuh, gue cap lebih. Terus gue Dikit. Kalau di komputer iya banyak. tahu. Apalagi di lab ini ujian. Ya. Buset anjing. Kayak setiap murid itu kan. Ya. Kata kasus yang kata teman gue maling komputer. Ya. Itu di komputer di lab komputer praktek itu. Komputer jurusan katanya. Bengkel komputer. Itu anjing, hampir seluruh komputer itu ada berapa ya? 20-an, 30-an gitu. Itu kan bagian per kelas. Kalau itu mah bukan bukan menyeluruh. Jadi 20-30 komputer itu mati semua. Goblok, mana gua biasa ini kan bisa disuruh servis kalau misalkan apa namanya? Ada yang rusak gitu. Ya, maintenance lah. Iya, maintenance berjalan. Gua kan di sini. Komputer bilang, anjing gua dituduh ngentot kata gua. Langsung gua samperin. Awal gua ini dulu kompromi itu sama dua guru gua yang tadi gua tunjukin fotonya. Dia tuh deket sama gua, sama ada satu lagi guru juga, seumuran dia juga, cewek dua-duanya. Nah, guru dua ini yang bela gua. Sama ya ini dua guru ini yang bela gua pas ujian sih, yang kata gua kebobol. Nah, itu dia. Dua guru ini tahu gua dituduh. Dia langsung ngajak gua ketemu. Gua kira mau ngapain nih, ngajak ngedate gitu katanya. Tai. Ngebahas ginian kata gua. Gue kaget sih, itu gue belum tahu soalnya kalau gue dituduh juga. Ya, jadi omongan gitu. Yang gue denger sih emang komputer pada rusak dari kelas. Dari kelas gue ngomong. Gue langsung curiga nih anjing, langsung tahu orang banget. Karena emang curiga kan anjing selama beberapa terakhir sebelum lulus tuh. Karena mencurigakan banget, bawa tas gede gitu gue. Sengaja bawa tas yang gede. Dan nyopotnya pun dia bukan PC utuh, hanya satu gitu. Nyicil. Tapi kalau dihitung itu, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan semua komputer dihitung kalkulasiin semuanya yang hilang, itu dia bisa proses sekitar 3 minggu hampir sebulan lah buat dapetin semua itu.
mah pelan-pelan. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Nggak tahu gue sekarang masih jadi tersangka apa enggak. Makanya maksud gue kayak gue ayo bikin gas, tapi jangan segila itu aja. Oh, lu ya kata gue tahu maling itu nggak boleh, cuma ngotak anjing kalau maling tai. Maling Jangan sebanyak itu, tai. maling tas guru oke lah. Tapi jangan komputer juga bangsat. Mana kuantitinya kehitung banget nih. Makanya. Mending dia ngambil barang di gudang gitu. Nah, Spare part atau apa gitu, 1 atau 2. mos-mos lah. Ya komputer nyala bangsat. Iya makanya. Tiba-tiba mati terus dicek partai hilang. Gitu-gitu tai. Gak tau nih si temen gue kelanjutan gimana yang maling. Dapin nih tai. Nah itu soal minimal tuh ijazah dipersulit tuh. Tahu udah nggak ngerti. Nah, jadi catatan merah ini di rapot. Ya yang mah kalau gua kan gitu, gua nggak kedetek pemerintah ya, gua nggak tahu tuh dia. Kayak pemerintah juga nggak tahu tuh di sekolah. Gua pengen nyepuin tapi gua takut malah jadi ini. Bumerang. Seakan-akan gua nolak banget ya. Oh bukan gua tapi dia bla bla bla. Ya seakan-akan Pembelaan diri. Mending gua nggak usah ngapa-ngapain. Gua bisa saranin guru gua gitu. Udah nggak apa-apa biarin dimin aja. Pura-pura nggak tahu aja kamu kalau misalnya suruh datang ke sekolah juga. Sekarang belum ada tuh panggilan. Karena emang desas-desus itu tuh bangsat, Cok. Emang. Desas-desus itu tuh yang faktanya tuh belum benar, tapi desas-desusnya itu yang bahaya anjing. Emang. Oh ya emang suspek 1 bak udah itu anjing 3 angkatan tahu kan tai ya belum tentu kebenarannya juga Emang. anjing. Tapi 3 angkatan udah tahu kan tai ya. Sebal gitu. Emang kayak kasus lo kayak kemarin nyepong mau naik kelas. Untungnya nggak jumpa sih. Enggak, namanya. Dia gurunya juga nggak mau nama kampusnya jelek kali. Seminimal-minimalnya mah temen gue tahu lah. Ini enggak aman. Lah pagi nggak ada yang tahu. Di kelas yang bersangkutan juga nggak tahu. Sekarang masih kontekan sama si cewek itu. Jadi momen kan. Mayan. Enggak gitu lah. Nih pacar nggak ngaruh anjing. Tempel aja. Panggilan sayang gue ke dia tuh tante sama om anjing ya. Apa? Panggilan sayang gue ke dia tante sama om anjing. Sama siapa? Sama si cewek yang Oh. aman itu. Ketemu ya anjing, kadang ketemu ya lagi rame. Om, tante, kadang begitu. Anjing lah. Udah bukan nama lagi manggil anjing udah. Serem banget sih tante om. Tapi kalau om cocok lo, cuma kalau dia tante kayak enggak. Kata gue anjing. Orang lain kalau yang manggil gitu dia marah tapi kok gue enggak. Nah, iya sih rata-rata cewek juga marah kok udah punya tante anjing. Kalau orang lain yang manggil dia tante marah. Padahal ya Sama aja lu secara sama dia. pendekatan lebih dekat mereka daripada gua. Nah. Sebenarnya kalau Tapi all access gua manggil dia tante, gua doang. kalau hubungan kayak gitu nggak bisa ditakar dari ini sih dekat atau jauhnya sih. Nah, Dari kualitas anjing. nah itu. Banyak kok orang-orang yang jarang ngobrol, tapi kalau sekali ketemu, Wah, iya bisa ngalahin yang tiap hari ketemu. Heeh. Iya. Tapi nggak banyak juga sih kalau misalkan yang tiap hari ketemu juga, yang jarang ketemu juga tetap bisa bertahan jarang kok. Ya, lucu. Si Dean. Kita lagi di Bali lagi sekarang. Tadi pagi berangkat ya. Anjing weekend capek kan mampus besok kerja. Leka. Aku pernah baca tuh di Twitter. Apa tuh? Rumah di Bandung kerja di SCBD. Goblok ya. Serius? Naik apa deh? Motor. Naik kereta apa naik pesawat gitu. Oh, anjing pesawat. Pesawat cuma Jakarta Bandung. Lo tau nggak berita tiket pesawat yang mahal sekarang? Sampai 10 kali lipat. Nah, yang tadi harganya 200 ribu jadi 2 juta sekarang. Anjing. Momentum juga anjing. Tapi gila anjing nggak senaik itu tuh katain minimal 50% lah anjing. 50% gue udah. Karena manfaatin momentum dan mereka juga butuh. Iya sih. Mereka juga butuh. Lu nggak nyari alternatifnya susah ya. Iya. Lu mau no naik kereta lama anjing 12 jam. Tapi ada ngakalin Jo, dia terbang ke Malaysia dulu.
Oh iya. Gila kata gua. Tapi emang lebih murah hasilnya. Iya, transit. Kayak misalkan kayak pergi haji aja. Gaji. Pergi haji kan ada yang transit. Bukan hotel travel langsung ya? Iya dari travel. Kalau misalkan plug dari Indonesia langsung ke Jeddah mah Mahal berarti. mahal men. Itu tuh kayak gitu tuh karena pengen ini apa mata uang masing-masing negara aman. Ini makanya mampir dulu ke sini baru ke sana gitu. Iya. Mampir ganti pesawat. Tuh. Tapi PR paspor sih menurut gua kalau gitu. Paspor aku dua mungkin kalau mau transit 3 kali 3 sih. Itu makanya kan ada travel yang ngurus anjing. Kita cuma terima bersih doang yang ngurus mereka. Oh. Nyokap lo waktu itu travel apa? Wah, enggak nanya gua. Soalnya dari punya saudara gua anjing. Oh, saudara. Iya. Pemandunya saudara gua. Oh anjing enak. Saya punya orang dalam. Dulu tuh gue pernah sih ditawarin job gue freelance sebulan ngambil apa namanya sosmednya itu travel umroh. Budgetnya kecil anjing. Cuma GoPay. Jadi gua cuma bayar travel aja, jadi gua nggak bayar jasa. Pure anjing. No pajak, no tax. Jadi kan itu iya aja. Harusnya kalau kan waktu itu kan awalnya bokap nyokap gua, terus ada penambahan 10 juta. Nggak ada duitnya, cuma bisa nyokap gua doang. Berangkat lah nyokap doang. Berangkat akhirnya bokap gua duit gua dibalikin, harusnya sih cuma berapa persen gitu. Jadi full. Balik ke gua. Power orang dalam tuh. Kemarin saudara gua sendiri. Karena gua ya enak juga. Dia pun linknya dari saudara gue tuh oke ya anjing. Nurul Mustafa mana-mana bagus dia linknya. Pantesan. Yang kemarin meninggal tuh yang Oh. Habib Hasan apa ya? Yang ada saudara lu juga. Iya Nurul Mustafa, itu kan dari Nurul Mustafa. Itu kan dia linknya bagus yang di GBK. Yang kemarin meninggal tuh maksudnya apa saudara lu? Bukan yang yang- Habibnya. Oh yang Habib meninggal yang lagi hujan-hujan tuh ya? Iya. Ini nggak kaitin sama hujan. Ini Habib Hasan apa ya? Bukan Habib Hussein. Pokoknya itu dah. Habib Hussein bin. Pokoknya yang datang ke taklim gue dah. Oh, dia pasarnya di situ. Dia meninggal kan. Pas bikin acara di GBK tuh MC-nya saudara gua anjing. Oh alah. MC-nya saudara gua. Terus wah anjing ini bagus juga ini. Saudara gue ikut ya. Oh di belakang tuh. Ikut dia anjing bisa dapat di depan bangke. Kan mencahnya susah ya. Iya. Mecahnya susah anjing. Kalau udah ngumpul gitu kan wah anjing 1000 orang datang, mecahnya susah anjing. Saudara gue yang awal dari jauh tuh karena kenalin dia masukin apa depan kata gue, oh anjing. Tapi gue gacor juga. Linknya bagus nih. Gue juga baru tahu itu saudara gue ya. Pas nyokap gue umroh. Oh ya. Karena kumpul keluarga gak pernah ikut. Oh belum pernah ketemu juga. Gak pernah ketemu juga. Berarti bukan dia doang dong yang lo baru tahu. Ya. Banyak dong. Kayaknya lebih dari 3 ya. Iya banyak tuh. Banyak saudara-saudara yang gak pernah ngumpul. Sibuk kali. Ada juga yang ini apa namanya di polisi jadi apa ya? Oh. Kepala ya? Apa? Kalau yang badan khususnya itu loh polisi. Badan khusus. Kayak FBI. Di apa nih Di polisi. Iya, maksudnya di Polresta atau Secara besar ya. Reskrim. Baris kayaknya gedenya itu loh. Reskrim kalau Jadi pokoknya apa ya? Pokoknya yang tim khususnya itu. Dia datang gitu doang tiap tahun tuh aja datang set naik Harley sama bininya, drop bininya di Jelitan, dia cabut. Gitu doang tiap tahun anjing. Dari gua kecil tontonan sampai sekarang masih begitu. nggak pernah ngobrol berarti. Enggak pernah ngobrol ya. Nggak pernah. Enggak pernah. Dia cuma datang drop bininya cabut gitu terus. Hotel tuh dia. Aduh, dengan secara hukum dari keluarga aman, dari ibadah kencang, wah ini bagus, gacor juga.
Pas gue ngapus tuh kakak gue tuh tiba-tiba nih Ngapain? pertama kali ngapus tuh, lu pokoknya jangan macem-macem ya, kalau macem-macem ntar kabarin gue aja. Kalau misalkan masuk polsek atau segala sesuatu, gue anjing lu nyapa gue masuk polsek. Kata siapa? Kakak gue. Kakak lu mana? Cewek? Ya iyalah. Lu kan pernah nyebut sepupu kakak lu juga anjing. Kata kakak lu yang mana? Cewek? Itu mah sepupu gua kata lu gitu. Iya lu pernah anjing yang kata lagi ngumpul keluarga terus lu bilang kakak gua. Hah kakak lu? Gua kaget kan. Mau kakak lu ada di Tangerang terus gua bilang kakak sepupu gua cowok maksudnya. Kata lu gitu anjing. Terus kakak lu tujuan ngomong gitu apa? Tahu track record gue bandel, tapi kan gue nggak sebandel itu anjing, nggak pernah masuk polsek gue ngentot. Ya aware cowok. Tuh gue tahu, terus gue misalkan masuk polsek ntar kabarin gue aja. Mau ngapain ngabarin dia? Ada linknya dia, punya Oh. teman beberapa yang itu. Sama kayak sini sih dong. Sini saya tuh punya sepupu. Sepupunya itu punya pacar. Nah pacar bokapnya pacar sepupunya dia ini anggota apa namanya? Kalau polisi sektor apa? Polisi sektor. Nah, Polsek. polsek, anggota polsek. Kalau tangkap gitu gue anjing nggak tahu gue ngapain, goblok anjing, demo doang paling. Tapi gue ada profil juga nih pacar si Nisa ya. Kayaknya kalau gue bilang mesti telepon aja Nisa nih. Nis, tolong bilangin itu kakak lu. Nah lu tau kan itu dia manfaat iniin Enggak aja. secara baik-baik. Enggak. Gue makan taat hukum. Gue taat hukum, gue pakai helm. Safety gue. Itu penting gak ada yang tahu anjing. Tapi untungnya di gue yang gue rasain sampai di Bogor, polisi Bogor fair sih. Gue nggak pernah lihat ada sogokan apa-apa. Dari segi apa namanya image mereka pun di kalangan warganya emang oke, emang nggak busuk. Gak kayak kabupaten anjing. Lu gila lu di Pemda ada polisi, hah raja apaan lu? Ini mau nyari duit, terus ini bilang gitu langsung. Kayak waktu itu SMP kita Di mana? Gue SMP nggak pernah bawa motor. yang di CCM yang banyak telat, inget gak lo? Oh yang kata pada sekolah bilang ada razia apa sih? Iya ada lagi sampai guru PKN kita kena cok. Kalau nggak salah Pak Mahmudin sampai datengin nggak salah. Iya banyak yang kena teman-teman kita itu tuh telatnya secara sehari telat lebih dari 10 orang, masalahnya sama semua. Bilang. Ditilang. Kalau sering sih itu sih karena macet anjing. Soalnya kalau macet gue juga korban. Macet di TC. Yang pas buat Serena lagi keluaran, Oasis lagi antar barang. Itu bentrok di mana-mana anjing, sumpah. Macet banget. Tuh gue telat bisa habis sejam tuh kalau macet di TC. Alasannya sekolah, kenapa macet di TC, Pak? Pada tahu, lalas masuk gue anjing. Kalau waktu itu gue di SMK, lu di SMK ada kayak gitu juga? Kagak ada di Sengkang. Gue pacaran terus nih nggak pernah gue. Gue datang setiap Senin gue datang telat mulu, jam 8 baru nyampe gue. Bisa aja. Nggak di apa-apain. Gue SMK tuh waktu itu gara-gara pembangunan yang itu yang di Pasar Cibubur itu. Jalan. Pembangunan jembatan. Oh, Tiba-tiba tuh di pasca gue kelas 3 ditutup jalur apa gimana? Sempit jalur. dipindahin jalur. Alternatif ya. Dipindahin jalur kata gue, wah ini tuh selama seminggu tuh temen gue ada bentrok tuh selama seminggu lebih. Pada ngajarin apa tuh? Toleransi apa enggak? Sebenarnya tuh sih enggak, tapi tahu aja alasannya apa, masuk akal. Tapi tetap kena hukuman. Ya sama aja bohong anjing. Udah kita hebat ya, sama aja bohong anjing. Gue selama SMK gue nggak pernah pacaran. Guru-guru pernah ngajarin gue. Karena rumah gue yang di mata mereka ya, rumah gue tuh jauh. Gue bilang tanah Sareal, gue nggak bilang di mananya anjing. Gue tanah Sareal ya. Sengaja. Biar orang tuh ngaji jauh. Padahal gue kena macet juga di Cilebut anjing. Tiap Senin tuh emang bentrok banget, rame banget. Karena rata-rata anak sekolah jam masuknya sama. Nggak sefleksibel hari yang lain. Kayak misalkan kan mulai ada beberapa sekolah yang masuk ke jam 8, jam 9. Iya sih, iya. Mulai kayak gitu. Lo antara ngalah mundur atau lo dimajuin jam 6 masuk anjing. Itu makanya yang di daerah mana tuh yang jam 5? Di Jawa Tengah. Iya. Goblok aja jam 5. Pulang nggak ngaruh itu sore sih goblok sih anjing. Iya anjing goblok. Gua kira teh jam 5 teh pulang jam 12 gitu anjing. Ya, sepait-paitnya jam 1 lah. Iya, ini anjing pulang sore jam 3 goblok. Tetep pulang jam 3 jam 5 kata gua. Wah, goblok anjing. Tega banget ini mah. Gua kira mau benerin pendidikan Indo anjing, mau nyusahin ini mah. Dan masih ada PR kata gua. Wah, gila anjing. Iya, PR mau dibilang
kan ada berita pas kita lulus SMK apa ya, PR mau dihilangin ternyata nggak jadi. Iya, itu udah ada omongan. Sebenarnya dia di angkatan gitu tuh banyak cowok rumor-rumor begitu, Cok. Cuma nggak pernah jadi ya. Nggak pernah jadi. Sampai di gua pun sekarang masih ada PR kok. Iya, rumor-rumor tuh banyak. Itu akhirnya tuh cuman kebijakan beberapa sekolah doang sih. Wah anjing. Kebijakan beberapa sekolah aja, jadi Soal- ya sekolah itu sendiri yang bikin keputusan. Kalau menurut gua sekolah masih bisa nyala kalau keputusan itu. Kenapa? Karena dia nggak alasan ngejar materi sih. Dia nggak mau materi yang numpuk cuma karena si murid nggak ada tugas sama sekali. Sedangkan cetak materi kan harus ada bimbingan dulu. Lu nggak belajar apa-apa tapi naik materi kan aneh. Sama aja kayak misalkan guru nggak pernah masuk, cuma datang cuman nih catatan tulis papan tulis semuanya tet. Orang nggak tahu nggak tuh nggak tatapan anjing. Ngikutin aja hurufnya anjing. Iya. Rangkum ya, rangkum apa? Kalau aku masih better bro, udah baca soalnya. Kalau harus baca kita. Tapi terkadang tuh Kalau guru gua mah detail bro, misalnya rangkumannya nggak masuk akal nih, dia penjelasannya apa, rangkaiannya apa, itu ada yang kayak gitu tuh. Itu kayak gitu tuh rangkuman anjing, itu menyalin tadi. yang diulang ya. Nggak baca itu dia. Kalau guru gua pinter kayak gitu, ngerangkum sih paling sering mah gua. Kalau nyatet jarang, nyatet MTK paling, itu pun karena rumus. Karena perbedaan rumus di LKS sama di dari dia. Di LKS ribet anjing, yang kagak yang bikin tuh nggak jelas anjing. Itu makanya kan emang guru tuh bukan, ya emang panggilan aja ini, panggilan aja. Dan kayaknya pun makin sini PNS makin dikit aja. Orang-orang anak muda kita zaman kakak. Soalnya takut kena Kalimantan sih. Dan ancamannya gitu nih soalnya beritanya. Emang dan tahun-tahun ini bakal dikerja di Bukan, Kalimantan. ancamannya kalau misalkan kalian berperilaku buruk dikirim ke Kalimantan. Diksinya begitu yang dipakai. Iya lah. Iya, kalau baca berita mah. Yang gue denger sih angkatan-angkatan terbaru tuh emang dikirim ke Kalimantan. Ini Gua kira tuh kalau Kalimantan tuh dikasih mes, dikasih tunjangan. Kalau kagak ini sama aja hidup di pulaunya dia. dipindahin aja. Makan tetap sama, goblok kata gua. Struggle aja tuh. Pengen dong nama populasi ya. Iya. Biar tuh kota hidup. Dipaksa hidup, Iya. ibaratnya mah. Kayak contohnya kayak Habis kayak pindah ibu kota tuh. Di negara mana aja ya yang udah 10 tahun lebih tuh ibu kotanya masih sepi. Polandia. Kalau nggak salah deh, gue lupa. Polandia pindah ibu kota sampai berapa kali? 5 kali apa? Pokoknya tuh sampai 10 tahun lebih tuh itu masih sepi. Ya emang sesusah itu lu mindahin. Kalau zaman sekarang imigran emang gua akuin susah. Kalau imigran zaman sekarang tuh dia ngincer patokan UMR. Kalau zaman dulu kan ngincer rugi teramat. Ya. Kalau zaman sekarang mah iya UMR. Makanya kan kayak dokter lebih pengen tuh di kota daripada di desa. Iya lah. Di desa dia cuma jadi apa? Tabib. Bangsat. Dukun ini. Alat-alat aja enggak di Support? Iya. Enggak dikalibrasi lagi. Ya sih gue juga pernah dengar daerah apa gitu, bukan dari segi dokter ya. Yang gue tau Papua. Wah, gue nggak tahu apa daerah apa. Pokoknya pom bensin situ nggak laku. Pertamina tuh lebih laku merek lain. Nggak tahu kenapa. Padahal harganya masuk akal. Akses mungkin ke Pertaminanya itu lebih dekat ke yang swasta-swasta. Jadi cuma kalau kata gue karena kepercayaan sih. Ya. Di sini juga kalau ada sel gue beli sel anjing. Iya. Iya kok di sini ada sel ge. Gue tuh Kalau ada Vivo gitu-gitu dah. Daerah sini beli gua daripada Pertamina. Rumah gue banyak sel di berapa kali? Gua makanya waktu gua di Cibubur gua nggak pernah ngisi di sini nih, jarang banget. Ngisi apa? Ngisi di dekat sekolah ada Vivo. Gua ngisi Vivo. Kalau ngisi Vivo tuh apa sih buat motor kita tuh? Aku pakai 92. 92. Nama itunya apa? Bensinnya? 92 sih. Aku biasa bilang 92. Iya itu bilang. Oh enggak nama mereknya. Oh, 92. Iya. Gue tuh punya ngisi itunya anjing kayak di Shell. Katanya Shell kalau motor Matic V-Power, tapi katanya Maticnya yang 50 cc dulu. Gue bingung anjing, kumaha ya. Tanya B biasanya itu kompeten ya gua. Iya. Bisa nanya kita. Kalau motor kita apa ya gini, dia tahu.
bener-bener karyawan Iya emang Terlatih. emang niat. karyawan terlatih. Iya emang niat. Cuma sekedar masukin doang. Iya. Emang niat. Nah, Kayak di Pertamina aja. gue Kan? tuh rumah gue tuh sebenarnya lebih dekat ke Shell tau. Kalau pom bensin, lu tahu sendiri pom bensin di rumah gue jarang banget. Kayaknya ada tutup jam 9 anjing. Makanya kalau misalkan di sini ada sale, ada swasta ada Vivo, gue ngisi anjing daripada Pertamina. Kalau jokesnya apa tuh perbedaannya yang Pertamina sama Shell? Kalau Pertamina itu ngantri ngisi bensinnya, kalau Shell itu ngantri bayarnya. Ah, Jokesnya tuh aja. emang kalau Shell bayarnya tuh bisa ya? Nggak langsung ya? Setahu gue sepisah-pisahnya cuma beda berapa meter. Iya, doang. maksudnya nggak kita ngisi langsung bayar langsung di tempat gitu. Ada Nggak usah beberapa yang langsung on the spot, ada yang Bener. agak digeser dulu. Kasir lah gitu ya. Iya nya. Waktu itu temen gue beli oli sih di Shell, coba bayar tetap di sama di kasir pomnya, bukan di apa peralatan, bukan Di bengkelnya itu. iya. Dia cuma langsung aja ke kasir, anjing suruh kasir itu minta apa dispensernya. Gue kira tadi Kasir umum ya semuanya beli di situ. walaupun dari ada 4 dispenser, kasir yang itu yang ditunjuk anjing, bukan kasir yang sepi gitu anjing. Iya. Tapi Shell di rumah gue rame sih, rata-rata mobil. Anjing gua kesal cuma kagak 5 menit dah kalau Shell mah. Apa ngisi di Shell-nya kali namanya? Cuma enggak searah anjing sama gawean gua. Itu makanya harus niat. Makanya kan gue ngisinya pas gue Ada- sekolah. Ada ini ya, ada momentumnya. Iya, gue pulang sekolah ngisi dulu full. Gue isi full. Tapi enak tarikannya. Aman. Enak, lebih enak. Iya, dari segi Harga berapa? 92. liter lah, nggak begitu jauh. Kalau 92 Cuma beda berapa ribu doang. Kan kalau Pertamax kalau 92 itu Pertamax ya. Kalau Pertamina, kalau di Shell itu sama harga kayak Pertamax. Beda berapa ribu doang. Tapi berapa berapa sih kalau Pertamax 14 ribuan ya? Oh, iya. 14 ribu berapa gitu. Ya, itu nggak terlalu jauh dengan kualitas yang gue dapet ya, mendingan gue cuma bedain berapa doang, lumayan aja. Iya sih. Iya kali ngisi Shell aja kali ya. Gue aja ngisi dulu SMK gitu. Ya nggak terlalu jauh sih. Gue ngisi di sono. Itu kalau misalkan di sini juga gue ngisi anjing, di sini udah ada. Kalau Vivo sih gue akuin rame. Kalau Vivo ramenya tuh karena gas anjing, angkot di Bogor keren loh anjing, jarang pakai bensin dia, pakai gas semua. Oh, iya. Sumpah, lu tau gak yang kata kita ke jembatan merah, inget gak? Di kiri tuh ada mau bensin, lu bilang si bensin aja, ini buat angkot tolong gas anjing. Kali motor gue pakai gas. Ya. Kayaknya inget deh. Angkot di Bogor tuh Indra Sumber rata-rata jarang pakai bensin. Sekali bensin pun 08 kayaknya. Gas berarti. Pakai gas, biogas. Tangkinya biasa kalau angkot di Bogor tuh rata-rata di belakang tuh ada tangki gede tabung di bawah belakang, di bawah bemper belakang. Yang biasa buat ban dalam. Ya, Ban dalam, ban serep. Tapi itu pakai tangki. Karena kartu supir angkot tuh memang lebih irit pakai gas. Cuma itu rawan. Rawan apa? Meledak. Bukan rawan bocor. Oh. Tahu sendiri bawa angkot gimana nih, serempet sini, serempet sono, anjing trotoar dihabek, goblok kata gua. Kalau bisa begini juga begini jalan nih. Satu di jalan raya, satu di trotoar. Kalau bisa begini juga begini. Makanya. Anjing cok. Bucot di kanan kiri pak. Brak, anjing belok kiri. Gua pernah lihat di YouTube anjing motovlog. Angkot nih, dari kanan pure dari kanan itu mah. Anjing beda ke kiri, bener-bener lurus cok. Lurus ini mah lurus pure enggak kan harusnya gini teng perasaan ya. Langsung berak anjing. Ditabrak kan sama pengendara anjing. Yang bawahnya JTX 1000 anjing. Itu makanya kan kalau lu pernah ngeliatin Jaklingko tuh rata-rata tuh Jaklingko jarang ada yang di kanan anjing. Iya. Jarang di kanan. Kalau Jaklingko yang bener ya jarang di kanan, pasti di kiri anjing. Atau enggak di tengah. Yang gue lihat sih kalau misalkan di Bogor ya, bis kita tuh rata-rata pada brutal juga sih anjing. Atau itu turunan supir angkot gue nggak ngerti dah. Awal-awalnya tuh karena sama kayak Jaklingko, awalnya tuh Jaklingko tuh bagus, turunnya rapi. Sekarang Yo Allah anjing. dia stres juga kayak di jalan tuh anjing. Gue baru naik udah jalan anjing, gue belum duduk men. Brengsek. Dia udah stres di jalan itu yakin gue.
Harusnya kayak gitu tuh nggak perlu stres kali ya kan dia ngejar target juga kan. Dia Dia aman. ngejarnya bukan target, perputaran. Jadwal ya. Iya, dia tuh katanya tuh makanya kalau misalkan ada macet itu repot karena apa? Ngefek kemana-mana itu nanti. Ya pada numpuk ya. Iya. Yang stasiun berikutnya tuh belum nyampe bis tiba-tiba berbondong aja bis. Iya, tiba-tiba brrr. Nah, itu yang repot tuh. Makanya dia tuh perputaran. Iya sih gue pernah lihat juga kalau nggak salah ada bis kita. Dia parkir depannya bis kita juga. Kalau kata gue dia nahan sengaja. Di bis kita tuh ada HT nggak sih atau punya komunikasi apa gitu? Nggak ada ya? Biasanya sih dia per GPS aja. Dia di Oh di track berarti tracking sama pusat ya? iya di tracking. Bukan antar supir ngontrol ya? Supirnya jalan weh. Kalau di kereta KRL kan antar supir kan ngobrol. Di stasiun ini bentrok nih gini bla bla bla. Itu biasa yang biasa di pos di dekat rel itu. Nah itu juga termasuk kontrol Iya. juga tuh dia. Yang ngaturin buka tutup. Di depan rumah gua. Ngarahin nanti relnya ke kiri apa yang di Citayam deh. Oh, iya. Yang dipindahin nanti. Itu ke beda kiri. lagi bro, itu beda lagi beda. Itu mah kudu sekolah kereta beneran anjing. Iya. Kalau yang buka palang mah nggak lulus SMA bisa. Gue pernah ditawarin anjing. Gajinya berapa coba? 2,4. Tapi udah tunjangan. Udah kan lembur banyak anjing. Lembur gede itu. Selembur-lemburnya juga sampai jam berapa anjing? Iya sih, tapi anjing lu nggak boleh ngapa-ngapain tadi. Iyalah lu beli kopi dah. Nggak boleh. Mati ya ini orang itu 40 biji. Gue heran tuh gini deh, gue juga sadar kan. Itu kan harus fokus apa gue kayak Kan ada trackingnya di. enggak gini yang bakal tadi apa ngomong gimana ya, apa kerjaan paling lama tuh kayak kerjaan itu deh, mantau waktu anjing, kerjaan Iya, paling lama itu makanya kalau telekomunikasinya mati hancur itu kereta. enggak dibanding pekerjaan yang kayak apa ya, yang kayak pabrik walaupun kerja 12 jam kayak lebih lama kerja kayak gitu dah walaupun dia kerja 8 jam palang rel. Lebih lamanya di bagian waktunya apa gimana? Sugestinya pusat tuh tiap detik liatin waktu anjing apa nggak lama itu. Iya makanya kalau misalnya komunikasinya mati aja mampus itu. Ya sih kan kayak kasus-kasus apa namanya tabrakan kereta juga karena kayak gitu kan, Iya. dari pusat ke posnya, dari pos ke pos. Makanya kalau mie satu aja wah itu Berabe. kereta bisa pala itu kayak yang di Bintaro. Ada lagi di Bintaro ya, 1988 ya. Serem banget. Gue bacanya aja nggak berani tuh takut anjing. Nah, enggak, gua tuh tahu detail malah. Gue takut. Dari anjing. siapa yang salahnya, dari siapa yang ininya, yang apa, yang nuduhnya, tahu kan. Takut gue baca belum. Padahal itu masih ya pekerjaannya masih turunan Belanda semua loh. Masih jarang rakyat Indo waktu masih jadi kayak KAI ya. Masih itu mah rakyat Indonesia masih pelatihan ya. Nah, iya, masih magang nih. Jadi OB. Masih pakai baju putih hitam. Itu tuh katanya tuh ya. Kan yang ditahan direktur Dirut. Yang tahan tuh. Padahal Dirut tuh nggak salah sebenarnya. Dirut tuh emang gak ada kewenangan buat itu. Cuma waktu itu kan Belanda masih berkuasa. Dia pengennya dia. Soalnya Dirut tuh Indo. Orang Indo. Siapa Dirut? Gue lupa. Orang Jawa. Ditumbalin lah ibarat. Iya. Itu makanya gue percaya tuh gini kayak orang para koruptor yang di apa namanya yang ditangkap itu tuh tumbal dari si yang koruptornya itu sendiri. Koruptor tuh nggak mungkin satu orang, ya kan? Kalau misalkan itu yang ditumbalin berarti tuh orang tuh yang enggak kerjanya paling dikit. Ibaratnya kalau misalkan kerja kelompok tuh yang cuma numpang nama doang tapi nilainya pengen sama. Tapi dicoret gitu ya. Iya. Iya, paham. Itu makanya koruptor yang Iya, maksudnya dia nggak kerja tuh kayaknya. yang gue percaya yang ditumbalin tuh karena itu dia kerja paling dikit anjing. Kalau yang ditahan yang emasnya itu malah bahaya kemana-mana, banyak uang yang nyangkut nantinya. Betul. Mau nggak mau kan rekening dibekukan. Iya. Iya. Kalau cuma dia doang kayaknya bodo amat lah ya, nggak ngadu aja. Itu yang ditumbalin yang dimasukin ke lapas-lapas tuh biasanya yang kerjanya dikit tuh gue yakin itu sih aja. Yang kerjanya dikit.
Kalau dia ketangkep ya seminimal uang gue ketahan cuma 10% lah. Iya. Dari 100 juta cuma 5 juta lah anjing. Iya. Mungkin ditumbalin satu. Makanya kan kadang jarang tuh koruptor bisa kan ketangkep dari hulu ke hilirnya dapat jarang anjing. Makanya ada terus ya. Iya. Nggak boleh berhenti. Waktu itu kan mau ada wacana tuh yang cuman korupsi dia di bawah 500 juta tuh dibiarin. Oh iya. Ada waktu itu wacana. Sebenarnya gue setuju itu. Kenapa gitu? Karena ya emang kalau misalkan koruptor tuh harus hulunya, palanya ini harus ditangkap. Kalau 500 juta ya Allah, Apaan cuma sih? menemenin Ecek-ecek doang, lapas doang. Iya, menemenin doang. Harus palanya yang ditangkap. Nah, dari pala ini susah. Seminimal se-M lah lu kena. Yang se-M tuh harus kena. Bukan yang cuma 800. Sebenarnya bukan diukur dari itunya sih, dari aset sebenarnya. Nah, Sitaan asetnya itu yang bisa gantiin, walaupun cuma